Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas kimia klinik 2 mengenai urea dan kreatinin. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia. Mari kita simak materi kimia klinik 2 kimia darah. Yaitu urea dulu. Urea atau ureum sama saja. Yang mana di sini pertama hampir seluruh urea dibentuk di dalam hati. Jadi fungsi hati menggambarkan pembentukan urea. Dari katabolisme asam-asam amino dan merupakan produk ekskresi metabolisme protein yang utama. Kalau kita melihat di gambar, urea itu dari deaminasi asam amino, kemudian dikonjugasi dengan CO2, digabungkan dengan CO2 maksudnya, terbentuklah urea. Urea lalu oleh hati dimasukkan ke dalam sirkulasi darah dan dibuang melalui ginjal sebagai produk urea. Konsentrasi urea dalam plasma darah terutama menggambarkan keseimbangan antara pembentukan urea dan katabolisme protein serta ekskresi urea oleh ginjal. Jadi di dalam darah itu kadar urea itu menggambarkan keseimbangan antara pembentukan urea oleh hati dan banyaknya katabolisme protein, pemecahan protein, lalu ekskresinya oleh ginjal. Lanjut lagi mengenai urea. Amonia adalah hasil degradasi dari asam amino yang berasal dari reaksi transaminasi. Karena bersifat toksis dan alkali, maka diubah menjadi bentuk urea yang kurang toksik. NH2 diubah menjadi NH3. NH3 ditambah dengan CO2, maka terbentuk NH3CONH NH2CONH2. Itu adalah urea. Urea NH2CONH2. Sejumlah urea di metabolisme lebih lanjut dan sejumlah kecil hilang dalam keringat dan feses. Jadi urea itu di metabolisme lebih lanjut atau dieskresikan melalui urin, tapi ada juga yang sebagian kecilnya keluar melalui keringat dan feses. Urea plasma bertambah dengan bertambahnya usia. Jadi pada manusia semakin bertambah umur, misalnya umur 25 itu ureanya mungkin normal, tapi mungkin pada umur 60, 70 mungkin ureanya normal tertinggi atau berada di luar dari nilai rujukan. Misalnya nilai rujukan 50, batas tertingginya dia mungkin 51, 52 atau 60 misalnya. Juga walaupun tanpa penyakit ginjal yang bisa dideteksi, walaupun dia sehat saja, tapi dia akan lebih tinggi. Walaupun perubahan ini jelas karena perubahan fungsi ginjal, konsentrasi juga sedikit lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan wanita. Jadi pada laki-laki dibandingkan wanita lebih tinggi kadar ureanya di dalam darah. Lanjut lagi mengenai kadar urea. Urea plasma bertambah dengan bertambahnya usia, walaupun tanpa penyakit ginjal atau perubahan fungsi ginjal. Nah, ini dua kali. Urea plasma puasa lebih tinggi pada diet tinggi protein dibandingkan diet rendah protein. Jadi kalau kita urea plasma ini akan tinggi dalam kondisi plasma dengan diet tinggi protein, banyak makan protein dibandingkan diet rendah protein. Karena urea plasma itu berasal dari katabolisme protein. Urea berdistribusi bebas pada konsentrasi yang sama melalui cairan tubuh. Kemudian lagi, kadar urea darah lengkap itu 5-10% lebih rendah daripada kadar urea plasma. Jadi kita membandingkan kadar urea darah itu lebih rendah dibandingkan urea plasma.
Tapi biasanya dalam kondisi umumnya di laboratorium mengukur urea itu lebih banyak di dalam plasma atau serum ketimbang dalam darah. Jadi lebih lebih menggambarkan urea dalam plasma. Nah, ini kita bisa melihat siklus urea. Siklus urea ini kalau kita melihat gambar glutamik asid, alfa ketoglutarik asid, oksidasi deaminasi. Keluarlah NH2 lalu NH3. Lalu NH3 ini dengan CO2 yang dari siklus asam sitrat dengan bantuan ATP menjadi ADP, keluarlah karbamil fosfat, lalu di situ keluar lagi. Jadi NH2CO urea itu melalui kemudian sitrulin berputar lagi ATP AMP arginosuccinik acid arginin, lalu keluarlah urea atau berubah menjadi ornitin. Nah, bisa juga dari siklus lain. Misalnya dari NH2 dari citric acid siklus. Fumaric acid, malic acid, oxaloacetic acid, transamination ada berubah dari glutamik menjadi ketoglutarat, terbentuklah NH2. Nah, kemudian masuk ke citrulina. Dari perputaran citrulina ini terbentuklah urea. Nah, gini penjelasannya. Proses deaminasi oksidatif asam glutamat NH3 maka dengan CO2 dari siklus asam sitrat NH2CO atau urea dengan masuk siklus ornitin, maka terjadi deaminasi arginin menjadi ornitin akan melepaskan urea. Nah, sementara yang lain yaitu asam aspartat hasil transaminase mengalami deaminase melepaskan amina. Jadi dia ada yang melepaskan amoniak, ada yang melepaskan amina. Menjadi citrulina untuk mengikuti siklus ornitin sehingga terbentuk urea. Jadi urea terbentuk dari siklus citrulina ornitin. Lanjut lagi kita pindah ke urea plasma tinggi. Nah, kita bisa melihat di sini. Pertama, pada kasus peningkatan katabolisme protein jaringan disertai dengan keseimbangan nitrogen negatif. Keseimbangan nitrogen negatif, nitrogennya sedikit. Pada kasus demam, penyakit menyebabkan atropi, tirotoksikosis, koma diabetika setelah trauma dan operasi besar. Sementara pada hal kedua yaitu pemecahan protein darah yang berlebihan pada dua kasus yaitu leukemia dan hemolisis. Sementara yang ketiga pengurangan ekskresi ginjal. Jadi urea tinggi itu karena ginjalnya yang pengurangan ekskresi urea oleh ginjal. Itu pada kasus penyakit ginjal macam-macam yaitu azotemia, uremia, glomerulonefritis akut, gagal ginjal destruktif berat, gagal ginjal akut, dan sindrom hepatorenal. Nah, yang kedua yaitu penurunan tekanan darah perifer. Ketiga, bendungan pena, misalnya pada payah jantung. Kemudian lagi volume plasma yang rendah. Yang keempat, kelima, hemokonsentrasi, depresi natrium, jadi kehilangan natrium. Keenam, penyakit Addison. Dan yang ketujuh, kelenjar prostat membesar. Ini menyebabkan pengurangan ekskresi urea sehingga urea plasma tinggi. Jadi 3 penyebab ini menyebabkan urea plasma tinggi. Lanjut lagi, kita teman-teman ATL Indonesia perlahan tapi pasti kita belajar. Nah, sekarang hal lain halnya dengan urea plasma rendah. Urea plasma rendah itu pada kasus-kasus berikut ini. 1. Akhir kehamilan. Peningkatan filtrasi glomerulus pada akhir kehamilan, dispersi nitrogen ke fetus dan retensi air. Ini menyebabkan urea plasma rendah. Yang kedua, anabolisme tinggi. Anabolisme ini kan penyusunan nih, bukan pemecahan. Katabolisme pemecahan. Misalnya pada pengobatan dengan androgen intensif pada karsinoma payudara. Nah, penyebab ketiga urea plasma rendah yaitu nekrosis hepatik akut. Hepar yang mengalami nekrosis
Akibatnya asam-asam amino tak dimetabolisme lebih lanjut, tidak menjalankan fungsinya melakukan metabolisme asam amino. Kasus keempat, sirosis hepatis. Akibatnya yaitu pengurangan sintesis urea oleh hati. Kemudian yang penyebab kelima dari urea plasma rendah itu adalah retensi air. Air yang tertahan karena sekresi ADH. Jadi air ditahan oleh tubuh karena sekresi ADH. Penyebab yang selanjutnya yang keenam adalah malnutrisi protein jangka panjang. Jadi malnutrisi protein jangka panjang ini karena asupan protein yang rendah jangka panjang. Misalnya pada hal-hal tersebut adalah kelaparan yang lama dengan asupan protein sangat rendah. Misalnya dia terdampar di gurun sehingga dia tidak banyak atau tidak bisa mengkonsumsi protein. Akibatnya dia malnutrisi protein. Penyebab yang terakhir karena apa? Infus dan cairan pengganti. Ini beda pada beberapa pasien di rumah sakit yang mendapatkan terapi infus dan cairan pengganti. Misalnya penyebab dari hal ini adalah karena pemakaian dextran. Dextran ini sejenis senyawa dari glukosa. Kemudian glukosa juga salin intravena. Misalnya pemberian infus yang overload itu dapat menyebabkan pengenceran darah sehingga akibat cairan-cairan infus tadi menyebabkan kadar urea dalam darah itu rendah. Nah, sekarang kita pindah ke blood urea nitrogen. Urea dilaporkan sebagai bun di Amerika Serikat. Jadi beda dengan di Indonesia. Faktor konversinya 2,14. Jadi hasil urea dibagi 2,14. Maka keluarlah blood urea nitrogen. Nah, ini dengan rumus sebagai berikut faktornya. Kita hitung dengan cara kimia biasa yaitu BmNH2CO NH2 itu 60. Kemudian dibagi BmN2 nitrogen 14 kali 2 28. 60 bagi 28 sama dengan 2,14 sebagai N2. Nilai normal 5 sampai 20 mg per dl. Nah, untuk pengukuran urea itu menggunakan metode diasetil monoksim atau urea bertelot. Tapi ada juga metode lain yaitu metode urea UV menggunakan sinar UV cara kinetik. Sementara di asetil monoksim dan urea bertelot itu menggunakan metode kolorimetrik. Di Indonesia lebih sering dilaporkan sebagai urea bukan sebagai bun. Tapi ada beberapa yang minta bun ya bisa tinggal dikonversikan dengan 2,14. Kita lanjut lagi. Faktor yang mempengaruhi temuan laboratorium urea. Nah, ini faktor-faktornya. Pertama, status dehidrasi dari penderita harus diketahui. Pemberian cairan yang berlebihan dapat menyebabkan kadar bun rendah palsu. Dan sebaliknya, tinggi palsu nanti. Dehidrasi dapat memberikan temuan kadar tinggi palsu. Jadi harus diperhatikan dulu hal-hal ini. Kemudian yang kedua, diet rendah protein dan tinggi karbohidrat dapat menurunkan kadar ureum. Sebaliknya, diet tinggi protein dapat meningkatkan kadar ureum, kecuali bila penderita banyak minum. Nah, ini yang mempengaruhi hasil pengukuran urea darah. Yang ketiga lagi, pengaruh obat. Misalnya antibiotik, diuretik, antihipertensif. Misalnya ketiga obat ini itu dapat meningkatkan kadar urea atau bun. Nah, ini kita bahasanya tentang urea. Sekarang kita pindah ke temannya atau sahabatnya dari ureum yaitu kreatinin. Produk akhir metabolisme kreatin dalam otot itu adalah kreatinin. Secara metabolik tak aktif kreatinin berdifusi ke dalam plasma dan diekskresikan ke dalam urin. Nah, lalu nilai dalam plasma untuk kreatinin 60 sampai dengan 120 mikromol per liter atau
0,6 sampai dengan 1,2 miligram per dl. Lalu kreatinin bisa berdiskusi secara bebas antara sel dan air plasma, tetapi kandungan kreatin eritrosit jauh lebih tinggi daripada plasma. Lanjut lagi. Ekskresi melalui urin mencerminkan kadar plasmanya, kecuali ada kerusakan ginjal. Jadi kreatinin ini mencerminkan kondisi plasma dalam darah, kecuali ada kerusakan ginjal. Dan memang apabila kerusakan ginjal, maka kreatinin akan ditahan oleh tubuh dan meningkat dalam darah, sehingga menggambarkan fungsi ginjal. Lanjut lagi mengenai kreatinin. Pada kegagalan ginjal, kreatinin ditahan bersama unsur NPN, non-protein nitrogen darah lainnya. Misalnya urea, kemudian amoniak, kemudian asam urat. Walaupun kreatinin dipengaruhi secara tak teratur. Lalu kreatinin plasma lebih luas digunakan untuk mengukur fungsi ekskresi kegagalan ginjal kronik dibandingkan urea plasma. Kreatinin lebih bagus dibandingkan urea, terutama pada keadaan pada mana terjadi perubahan prerenal atas metabolik urea. Misalnya diet rendah protein. Kalau diet rendah protein, maka urea plasma rendah sehingga tidak bisa menggambarkan gagal ginjalnya seseorang. Sebaliknya kreatinin tidak dipengaruhi oleh diet rendah protein. Lanjut lagi, tetapi kreatinin clearance merupakan penyelidikan yang lebih bernilai sampai ia turun di bawah sekitar 10 ml per menit. Umumnya, jika kreatinin plasma kurang dari sekitar 900 mikromol per liter, maka filtrasi glomerulus normal. Jadi tidak juga mampu memperlihatkan hal yang spesifik sekecil kerusakan dari ginjal. Namun lumayan untuk melihat fungsi ginjal. Nah, lanjut. Ekskresi kreatinin dalam urin pada orang sehat sedikit bervariasi dari hari ke hari. Besarnya ekskresi kreatinin melalui urin dianggap menggambarkan massa otot aktif total. Nah, itu seperti itu. Lanjut lagi. Pada orang dewasa, kreatinin urin sekitar 9 sampai 18 milimol per 24 jam. Sementara itu pada anak kecil, ekskresi 24 jam sekitar 90 sampai dengan 160 mikromol per kilogram berat badan. Jadi lebih kecil. Kemudian hanya sangat sedikit kreatinin 0 sampai dengan 400 mikromol per liter per 24 jam yang normalnya diekskresikan oleh orang dewasa. Walaupun kreatinuria, ini bukan kreatinin, kreatin selalu terdapat pada anak-anak dari kedua jenis kelamin dan pada wanita hamil. Lanjut lagi kita ke kreatinin. Jumlah kreatinin yang dikeluarkan oleh seseorang setiap hari lebih bergantung pada massa otot total daripada aktivitas otot atau tingkat metabolisme protein. Walaupun keduanya juga menimbulkan efek. Nah, jadi teman-teman ATL Indonesia, kreatinin ini lebih bergantung pada massa otot aktif. Jadi tidak tergantung oleh metabolisme protein. Jadi lebih bagus dibandingkan urea. Kemudian lagi, pembentukan kreatinin harian umumnya tetap konstan dia, kecuali jika terjadi cedera fisik yang berat. Cedera fisik yang berat itu kan berarti mempengaruhi ke otot itu. Atau penyakit degeneratif yang menyebabkan kerusakan masif pada otot. Jadi kerusakan masif secara pasti terus-terusan pada otot. Jadi kalau misalnya ada trauma, kerusakan, itu kreatinin akan naik. Nah, ini kita bisa melihat kreatinin plasma tinggi. Kondisi-kondisinya kita bisa melihat pertama pada penyakit Hodgkin.
Yang kedua, gagal ginjal terdiri dari gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Sementara yang ketiga, yang warna merah itu adalah nekrosis tubular akut. Kemudian yang keempat, hipertensi esensial. Kelima, glomerulonefritis atau juga mungkin akut arti GNA. Keenam, dehidrasi. Ketujuh, nefropati diabetik. Kedelapan, penurunan aliran darah ke ginjal. Misalnya pada kondisi-kondisi shock berkepanjangan, gagal jantung kongestif. Dan yang selanjutnya yaitu pyelonefritis. Lalu apa? Rhabdomyolisis, eklamsia, dan selanjutnya lupus nefritis. Dan juga berpengaruh pada kondisi leukemia. Nah, sementara pada kasus kanker itu juga kreatinin plasma tinggi. Pada kanker kandung kemih, usus, testis, uterus, dan prostat. Lalu juga ditemukan pada preeklamsia. Nah, yang terakhir, kreatinin plasma tinggi pada diet tinggi protein, misalnya daging sapi. Nah, ini yang tinggi. Sementara kreatinin rendah itu sangat jarang sekali. Dan itu hanya terjadi pada myasthenia gravis dan distrofi otot. Kedua ini menyebabkan kadar kreatinin plasma rendah. Tapi juga kreatinin plasma meningkat oleh pengaruh obat. Misalnya amphoterisin B, kemudian cefalosporin, yaitu cefazolin, cefalotin, kemudian aminoglycosid, contohnya gentamisin, kemudian lagi kanamisin, metisilin, simetidin, asam askorbat, obat kemoterapi cisplatin, trimetoprim, barbiturat, litium karbonat, mitramisin, metildopa, dan juga triamteren. Ini yang menyebabkan kreatinin plasma meningkat oleh obat-obat tersebut. Nah, lanjut lagi kita ke nilai rujukan. Nah, pada dewasa laki-laki itu 0,6 sampai dengan 1,3 mg per dl. Sementara pada perempuan 0,5 sampai 1 mg per dl. Jadi wanita ini lebih sedikit rendah ya dibandingkan pria karena massa otot yang lebih rendah daripada pria. Kemudian pada lansia, lanjut usia, kadarnya mungkin berkurang akibat penurunan massa otot dan penurunan produksi kreatinin. Ini pada lansia malah dia lebih rendah karena tergantung dengan otot. Kalau urea malah terbalik, dia malah lebih tinggi sedikit. Kemudian pada anak-anak itu bayi baru lahir 0,8 sampai dengan 1,4 mg per dl. Sementara pada bayi itu 0,7 sampai dengan 1,4 mg per dl. Anak itu 2 sampai 6 tahun adalah 0,3 sampai dengan 0,6 mg per dl. Sementara anak yang lebih tua yaitu 0,4 sampai dengan 1,2 mg per dl. Kadar agak meningkat seiring dengan bertambahnya usia akibat pertambahan massa otot. Jadi semakin bertambah massa otot mungkin akan lebih tinggi kadarnya. Nah, lalu lanjut kita ke materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi temuan hasil laboratorium lab kreatinin. Pertama, obat tertentu, lihat pengaruh obat yang dapat meningkatkan kadar kreatinin serum. Yang kedua, pada kasus kehamilan. Dan yang ketiga, aktivitas fisik yang berlebihan, misalnya olahraga berat, nah itu akan menyebabkan kreatinin meningkat. Dan yang keempat, konsumsi daging merah dalam jumlah besar dapat mempengaruhi temuan laboratorium. Karena daging tadi berarti kan otot. Daging itu kan berarti otot. Berarti kalau kita seolah-olah makan apa? Kreatin otot. Sehingga terbentuk kreatinin nanti. Kita pindah lagi. Lanjut teman-teman. Rasio bun kreatinin. Ada kalanya di dalam klinik. Rasio bun kreatinin ini diperlukan oleh klinisi. Nah, jadi kisaran rasio itu ada 12 sampai dengan 20. Mari kita simak satu-satu maknanya.
Jika kadar BUN meningkat dan kreatinin serum tetap normal, jadi BUN meningkat, kreatinin serum tetap normal, kemungkinan terjadi uremia non-renal, prarenal. Dan jika keduanya meningkat, dicurigai terjadi kerusakan ginjal, yaitu peningkatan BUN lebih pesat daripada kreatinin. Nah, ini makna pertama. Kemudian yang kedua, pada dialisis atau transplantasi ginjal yang berhasil, urea turun lebih cepat daripada kreatinin. Kemudian yang ketiga, pada gangguan ginjal jangka panjang yang parah, kadar urea terus meningkat. Sedangkan kadar kreatinin cenderung mendatar, flat saja tetap. Jadi urea meningkat, kreatinin flat. Mungkin akibat ekskresi melalui saluran cerna. Nah, ini perbedaan keduanya. Lanjut lagi, kita pindah masih rasio BUN kreatinin. Rasio BUN atau kreatinin rendah itu kurang dari 12. Nah, ini rendah ini. Dengan kreatinin normal dijumpai pada uremia prarenal. Dia tinggi protein, perdarahan saluran cerna, dan keadaan katabolik. Nah, ini bila rasio rendah. Sementara dibaliknya yaitu lawannya rasio BUN atau kreatinin tinggi lebih dari 20. Tadi kan ranknya 12 sampai 20, ini lebih dari 20. Dengan kreatinin tinggi dijumpai pada azotemia prarenal dengan penyakit ginjal, gagal ginjal, dan azotemia pasca renal. Jadi maknanya rasionya tadi adalah yang dalam kondisi dalam ring 12 sampai 20, yang ini ring kurang dari 12, sementara yang bawahnya yaitu lebih dari 20 rasionya. Nah, ini makna dari rasio BUN kreatinin. Oke teman-teman, itu saja materi kita. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Salam ATLM Indonesia. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Bye.